Kalau orang lain bisa, kamu juga bisa. Kita sering mendengar kalimat ini, bahkan sejak kecil, dari orang tua, guru, motivator, bahkan teman. Tapi hari ini izinkan saya bertanya balik. Benarkah kalimat ini selalu berlaku? Saya Saskia Rena Andini, dan hari ini saya akan membawakan materi berjudul Pengembangan Diri. Fokus pada kemampuan diri, bukan untuk membandingkan diri. Oke, hari ini saya ingin mengajak teman-teman menjalani sesuatu yang lebih dalam dari sekedar percaya diri. Kita akan bicara soal jujur pada diri sendiri dan bagaimana itu bisa menjadi jalan terbaik untuk berkembang. Saya yakin kita semua pernah mendengar kalimat ini, kalau orang lain bisa, kamu juga bisa. Nah, kalimat ini sering dipakai untuk menyemangati, tapi jujur, saya tidak sepenuhnya setuju. Karena menurut saya, manusia itu diciptakan dengan kekurangan, dan itu bukan kelemahan, justru anugerah. Dari kekurangan itulah kita bisa tahu siapa diri kita sebenarnya. Kita jadi paham apa yang kita bisa dan apa yang memang bukan untuk kita. Kalau kita terlalu terpaku pada kalimat tadi, kita bisa terjebak dalam ilusi bahwa semua orang pasti bisa melakukan hal yang sama, padahal tidak. Contohnya begini, sejak kecil saya sangat suka menyanyi. Saya sering tampil di sekolah, ikut lomba, bahkan ikut les vokal. Saya sangat semangat dan punya mimpi yang untuk jadi penyanyi yang besar. Tapi setelah bertahun-tahun mencoba, saya menyadari bahwa suara saya punya keterbatasan. Saya tidak bisa mencapai teknik atau kualitas seperti teman-teman saya yang jauh lebih berbakat. Dari situ saya mulai berpikir, mungkin ini bukan passion saya, bukan jalur saya. Kalau saya terus memaksakan diri, mungkin saya akan habiskan waktu, energi untuk sesuatu yang sebenarnya tidak membuat saya berkembang. Dari contoh itu saya belajar satu hal penting. Pengembangan diri itu dimulai dari kesadaran untuk fokus pada diri sendiri, bukan membandingkan diri dengan orang lain. Kita hidup di zaman di mana segala pencapaian orang lain mudah terlihat lewat media sosial, cerita-cerita di internet, atau bahkan teman dekat kita sendiri. Tapi kita tidak tahu proses di balik itu semua ya. Kita tidak tahu latar belakang mereka. Kita hanya melihat hasilnya, lalu membandingkan dengan diri yang kita masih berproses. Oleh karena itu, daripada kita sibuk membandingkan, lebih baik kita bertanya kepada diri sendiri, apa kekuatan saya? Apa yang membuat saya unik? Apa hal kecil yang bisa saya kembangkan secara konsisten? Nah, kenapa penting untuk tahu apa yang bisa dan berhenti meniru orang lain? Karena saat kita tidak tahu siapa kita bisa kehilangan arah, kita bisa lelah mengejar ekspektasi orang lain dan merasa tidak pernah cukup. Tapi saat kita tahu kekuatan kita akan lebih fokus, lebih percaya diri, lebih mencintai diri sendiri. Kita tidak merasa gagal hanya karena tidak sejalan dengan orang lain. Kita tidak membuang energi untuk bersaing di arena yang bukan milik kita. Justru dari kekurangan itu, kita jadi tahu di mana kita bisa bertumbuh secara optimal, dan yang lebih penting, kita belajar menerima diri sendiri. Pengembangan diri yang baik itu dimulai dari menerima, bukan dari tekanan untuk menjadi sempurna. Oke. Lalu bagaimana memulainya? Yang pertama adalah
refleksi, tanya ke diri sendiri, apa sebenarnya kekuatan saya. Yang kedua, fokus, pilih satu atau dua hal memang yang bisa kita kembangkan. Hal yang ketiga adalah realistis, sadari juga hal yang memang bukan jalur kita dan terima itu dengan lapang. Yang keempat, konsisten, bertumbuh pelan-pelan saya sesuai kapasitas kita, karena pengembangan diri itu bukan lomba lari cepat, tapi proses jangka panjang. Nah, dari situ saya belajar bahwa pengembangan diri bukan soal bisa segala, tapi tahu apa yang memang untuk kita dan apa yang bukan, karena akan selalu ada orang yang lebih hebat, lebih cepat, lebih terkenal. Maka pesan saya, kenali dirimu, terima kekuranganmu, fokuslah pada apa yang kamu bisa, dan tumbuh dari sana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.